Selamat datang di SMA Xavierus Ambon. Ia sebagai salah satu sekolah yang ada di kota Ambon. Dengan sejarah yang kaya dan beragam, SMA Xavierus Ambon telah menjadi bagian penting dari kehidupan pendidikan di kota ini. Mari kita simak perjalanan sejarah SMA Xavierus Ambon dari awal berdirinya hingga saat ini. Namun sebelum itu, mari kita lihat visi dan misi dari SMA Xavierus Ambon. Selamat siang Ibu Ina dan teman-teman sekalian. Jadi kami pada hari ini kelompok 1 informatika kami wawancarai terkait dengan kita punya sekolah, dan di sini saya juga bersama Filan Atumeten sudah bersama juga Bapak Jumlah. Jadi saya langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, apa latar belakang berdirinya SMA Xavierus Ambon? Baik ya, terima kasih. Pertama, Pak John ini kan sebagai sekretaris yayasan yang mengelola persekolahan yang ada di Keuskupan Ampurina yang meliputi wilayah Maluku dan Maluku Utara, dan di Ambon ini di Universitas Xavierus. Nah, khusus SMA Xavierus ini dia lahir tanggal 1 Agustus 1961 dengan dulu namanya direktur, bukan kepala sekolah ya, direktur SMA Xavierus. Itu saya punya bapak tua, Pastor Engelbertus Dumatur MC, dia direktur pertama. Nah, waktu itu sudah ada SD, sudah ada SMP. SD itu 54, SD Xavierus itu. Sekarang baru ada Xavierus A1, dulu SD Xavierus 54. Kemudian SMP Xavierus, SMP Katolik 58. Kemudian 3 tahun kemudian tanggal 1 Agustus SMA Xavierus lahir dan diresmikan oleh Uskup Diosis Amboina pada saat itu, yaitu Monsignor Jacobus Grant MSc. Kenapa SMA Xavierus dibuka? Pertama, secara data itu Yayasan Pendidikan Katolik Ambon ini yang berdiri tahun 52 itu di Xavierus, di kompleks Xavierus sudah ada SD, malahan TK. Dulu TK Xavierus gabung dengan kita, yayasan kita. Jadi sudah ada TK, sudah ada SMP, SD, SMP. Nah, lulusan ini mau melanjutkan studi kemana? Ada banyak sekolah. Kemudian atas dasar analisa kebutuhan, maka didirikanlah SMA Xavierus ini untuk menjawab kebutuhan bagi siswa-siswa yang tamat SMP Katolik itu bisa melanjutkan ke SMA Xavierus. Tetap dipakai nama Xavierus sebagai pelindung keuskupan ini, Santo Franciscus Xavierus. Jadi kita kenal ada STK Xavierus, SD Xavierus, dan SMP Xavierus. Karena itu SMA Xavierus. Nah, Gereja Katolik Keuskupan Amboina ini mau menampilkan wajah gereja Katolik ini dalam 2 aspek, yaitu pendidikan atau edukasi dan sosial karitatif kayak rumah sakit, kayak asuhan. Yang 2 ini di sanalah wajah gereja nampak. Maka fokus kita ialah membangun SMA Xavierus ini. Nah, di situ juga kita tujuan utama dari membangun mendirikan SMA Xavierus ini untuk pertama mendidik, membina, melatih, mengevaluasi, mengarahkan
anak-anak yang tamatan SMP Katolik, tapi juga dari tamatan SMP lain itu di Xaverius. Lalu yang kedua, kehadiran SMA Xaverius itu menanamkan karakter yang unggul, yang sekarang kita bilang karakter Xaverian itu. Dulu sudah ada pertama kali anak-anak punya disiplin, punya tanggung jawab, punya rasa memiliki, punya kepedulian sosial kepada masyarakat. Nah, itu. Sehingga demikian Pak John mau menggambarkan kira-kira itulah yang melatar belakangi didikannya SMA Xaverius. Iya. Oke, baik Pak. Nah, yang siapa dari latar belakang yang sudah Pak Jun cerita, kira-kira tokoh-tokoh yang berperan tadi siapa saja? Tokoh-tokoh yang berperan untuk membuka SMA Xaverius itu tentu saja Bapak Uskup ya, Bapak Uskup Yakobus Graham tanggal 61. Nanti dilanjutkan dengan Bapak Uskup pengganti Yakobus Graham ialah Andreas Sol MSc, Monsignor Andreas Sol MSc ini berjasa. Kemudian ketua yayasan Pastor Oden Hovenkopf tidak salah MSc. Kemudian tentu saja Pastor Duwadu, Pastor Engelbert Duwadu sebagai direktur pertama ini yang sangat berjasa bersama dengan beberapa tokoh-tokoh awam yang ada, tokoh-tokoh awam Katolik yang ada di Kota Ambon. Lalu dibentuklah itu, dan juga dengan almarhum mantan Bupati Maluku Barat Daya waktu itu, atau kakaknya sekarang, yaitu Dr. Adus S.J. Ortmangun. Nah, dia punya anak dulu datang ke sini, duta besar Rusia itu yang datang di Xaverius itu Pak Johari itu. Bapaknya itu tokoh, salah satu tokoh Katolik, ikut berjasa mendirikan itu SMA Xaverius dengan beberapa suster dari ini Batu Meja nih, suster Bunda Antikunis, beberapa orang itu, lalu mereka mendirikan ini SMA Xaverius. Begitu aja. Mantap. Ya, dari lanjutnya terus kira-kira Pak, semenjak yang dari persetujuan SMA ini Pak, dia punya berdiri secara resmi itu kapan Pak? Itu 1 Agustus. 1 Agustus itu lalu itu menjadi hari berdirinya SMA Xaverius, yang sekarang kalau tidak salah sekarang usianya sudah 64 tahun. Nanti 1 Agustus ini 64 tahun. Lalu setelah berdirinya SMA Xaverius ini Pak, dari sekolah ini punya tujuan apa Pak? Kira-kira untuk kayak pengasuhan Pak? Ya itu, jadi tujuan berdirinya SMA Xaverius tadi, yang Pak John tadi bilang, yang pertama itu mau membantu pemerintah, SEKI, Dinas Pendidikan, tapi juga membantu masyarakat Maluku dalam ikut mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di wilayah Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang salah satu fokus atau misi dari Gereja Katolik Finlandia adalah di bidang pendidikan. Jadi bagaimana itu mau, seperti saya bilang tadi, mau menanamkan nilai-nilai karakter yang unggul dalam diri para siswa, nilai-nilai universal, lalu nilai-nilai spiritual, kemudian disiplin, kemudian karakter yang lain, itu kita mau tanamkan dengan kehadiran lembaga pendidikan ini ya. Jadi Pak, jadi proses pengembangan dari SMA sampai sekarang ini menurut Bapak juga? Iya, itu kan SMA kita kan sudah memasuki 64 tahun ini. Jadi sebenarnya di yayasan ini kita punya yang namanya RENSLA ya, rencana strategi pengembangan sekolah-sekolah. Dulu SMA Xaverius ini ada di bawah Yayasan Santa Teresa. Di Maluku Tenggara ada Yayasan Wille Brodus, di Tanimbar ada Yayasan Lelemuku. Lalu
tahun 2001 kita fusi menjadi satu, Yayasan Pendidikan Kartini Moina. Nah, dengan moto utama yang juga dilaksanakan di unit-unit sekolah termasuk SMA Xaverius itu ialah be excellent in faith, in knowledge and character, unggul dalam iman, pengetahuan dan karakter ini. Kemudian rencana yang lain itu menjadikan SMA Xaverius itu menjadi barometer persekolahan Katolik 167 sekolah-sekolah yang di bawah keuskupan ini di Keuskupan Moina. Jadi sebenarnya SMA Xaverius dijadikan barometer, dan puji Tuhan memang animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA Xaverius itu cukup tinggi ya, dari tahun ke tahun. Nah, kemudian pergantian kepala sekolah, tapi nilai gagasan utama itu tidak hilang, itu tetap ditanamkan. Selanjutnya Pak, kalau dari Bapak sendiri, Bapak peran pastor dengan biarawati itu dalam pengembangan Xaverius itu apa Pak? Ingat, pada dekade awal ya, 60-an, 70-an itu memang itu peranan para pastor, juga biarawati, suster-suster itu kan mereka fokus di STK Xaverius dan SD. Nah, dari situ kontribusi mereka untuk perkembangan SMA Xaverius itu sangat luar biasa dihargai. Keterlibatan mereka, partisipasi mereka, bukan saja merancang pendidikan, tapi juga pengembangan SDM guru-guru, juga kesetiaan sarana prasarana, kemudian menjalin mitra dengan pemerintah, seki dinas pendidikan, semuanya itu kita tidak bisa melupakan bahwa itu kontribusi dari para biarawati, para pastor yang sesudah itu tahun 80-an sekarang ini awam dilibatkan. Nah, contohnya Pak John ini dilibatkan itu mengelola pendidikan itu sendiri, sehingga tokoh-tokoh awam hasil didikan dari SMA Xaverius itu mereka dilibatkan kembali dalam pengembangan SMA Xaverius. Begitu aja. Selanjutnya Pak, kalau dari gereja Katolik sendiri punya hubungan dengan SMA Xaverius apa? Ya, di secara hierarki dari paus itu ada yang bergerak di dunia pendidikan, ada komisi pendidikan. Kemudian masuk di Indonesia itu juga ada namanya Komisi Pendidikan Majelis Pendidikan Katolik Konferensi Wali Gereja Indonesia Jakarta. Lalu turun lagi ini nih, Komisi Pendidikan Katolik Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Moina. SMA Xaverius ini komisi pendidikan ini dia merangkum yayasan-yayasan pendidikan semuanya. Sedangkan SMA Xaverius ini ada di bawah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Moina. Kan? Nah, mereka ini ada di bawah Yayasan Pendidikan Katolik Moina. SMA Xaverius ada di bawah Yayasan Pendidikan Keuskupan Moina ini. Lalu disitulah kita punya pedoman Yayasan Pendidikan Katolik Moina yang diberlakukan untuk semua sekolah termasuk SMA Xaverius. Dengan dia perencanaan strategi yang kita kembali pada kita punya moto tadi itu, ya, unggul dalam iman, pengetahuan dan karakter. Dan kami memayungi nih semua 167 sekolah di Keuskupan, salah satunya SMA Xaverius. Pertama, strategi kita itu pengembangan SDM guru, lewat pelatihan workshop, in-house training dan segala macam. Jadi penyediaan segala fasilitas pendukung. Kemudian penguatan SDM khusus untuk calon-calon kepala sekolah seperti kalian punya kepala sekolah itu 2 tahun lalu kita didik. Jadi bagaimana peran besar dari keuskupan ini kepada SMA Xaverius dan juga sekolah unit-unit sekolah yang lain. Jadi setelah beberapa panjang perjalanan SMA Xaverius ini Pak, menurut Pak John dia punya tantangan yang dihadapi oleh SMA ini. Nah, tantangan kalau 60-an, 70-an kan tidak banyak sekolah ya. Iya. Paling SMA 1, SMA 2, SMA Xaverius, SMA Kristen.
Nah, tantangan pertama, tantangan secara eksternal dan internal. Kalau eksternal ini kan sudah banyak sekolah-sekolah, dengan tingkat kompetisi yang begitu tinggi. Ini menjadi tantangan bagi SMA Xavierus, dan tantangan ini dilihat sebagai sebuah peluang untuk mengembangkan sekolah ke depan dengan baik. Jadi tantangan istintangan, tapi kita melihat dari segi peluang untuk mengembangkan sekolah. Lalu yang tantangan internal itu banyak ada guru yang pada fase tertentu pensiun, fase tertentu pindah, yang lain datang lagi. Nah, ini menjadi tantangan internal kita untuk bagaimana kita tetap upgrade mereka, mengembangkan kemampuan mereka lewat in-house training dan workshop dan sebagainya itu. Lalu tantangan yang kedua, tantangan internal juga ini kan pluriformitas. Jadi ada kemajemukan, tantangan bagi para pendidik dan tenaga pendidik untuk bagaimana meramu sebuah sistem yang bagus sehingga bisa mengakomodir harapan dari orang tua. Lalu tantangan eksternal ini kerusuhan kemarin kan kita sedikit terpuruk ya. Kerusuhan 1999 itu terpuruk sekali. Nah, jadi dengan demikian memaksa kita, yayasan saya Pasar Agus, untuk kembali melihat bagaimana mengembangkan pendidikan, bagaimana dengan segala situasi yang terjadi pada saat itu, dengan mendesain ini namanya roadmap itu peta jalan menuju ke SMA Xavierus yang kita idamkan itu. Jadi peta jalan ini mulai dari tahun 60-an 70-an itu mulai rekrutmen, kemudian penguatan, lalu 80 90-an sampai 2000 ini kan penguatan SDM dan penyediaan sarana fasilitas pendukung pembelajaran di SMA Xavierus. Kira dua tantangan itu ya. Nah, yang berikut tantangannya internal ini kan sekarang ini kan ada isu bahwa kemarin ada isu bahwa ada penarikan guru-guru PNS ini. Betul, Pak. Ini menjadi tantangan. Jadi bagaimana kita memberdayakan ini guru-guru yayasan, guru-guru yang pegawai yayasan, kita memberdayakan mereka sehingga sewaktu-waktu itu di guru ASN PNS ditarik, siap. Tapi puji Tuhan sekarang kan sudah ada regulasi baru sehingga tidak ditarik, malah diizinkan untuk kalau bisa kerjasama dengan pemerintah untuk bisa kalau kekurangan tenaga kita bisa minta dari pemerintah. Ya, di sini ada pertanyaan terakhir untuk menutup kebisi wawancara. Bagaimana SMA Xavierus mengembangkan kurikulum dan ekstrakurikuler? Kalau menurut saya sebagai sekretariat yayasan, tapi juga sebagai orang yang pernah menjadi guru di SMA Xavierus 26 tahun ya, bahasa Inggris dan sosiologi terakhir tahun 2023 itu, saya melihat jadi di sini ada namanya kurikulum nasional Kurnas dan kurikulum institusional. Jadi kita punya kurikulum ini, sebenarnya kurikulum ini bukan dua tuh, terintegrasi menjadi satu kurikulum. Di sana ada kurikulum nasional dari kurikulum mulai dari kurikulum 74, kurikulum 94, kemudian kurikulum KBK, kemudian KTSP, kemudian kurikulum mereka. Lalu sekarang di planning ini. Saya patut berapresiasi bahwa guru-guru kita tuh sungguh-sungguh mengikuti era-era perubahan kurikulum itu sendiri. Mereka ikut pelatihan-pelatihan, ya, ikut in-house training mulai dari kurikulum KBK, kurikulum kompetensi, kemudian KTSP, mereka. Dan sekarang ya, saya pribadi melihat bahwa SMA Xavierus guru-gurunya tidak ketinggalan. Bahkan Pak Wahyu dan Ibu Rita itu menjadi instruktur. Sebuah kebanggaan tuh kalian di SMA Xavierus bahwa dari kalau kita ada dua orang menjadi instruktur nasional, Ibu Rita Arloy dan Pak Wahyu untuk kemana-mana membantu. Artinya memang Xavierus sungguh diperhitungkan karena guru-gurunya berusaha sedemikian rupa, sedemikian kuat untuk memahami semua kurikulum itu dengan baik.
Ditambah dengan itu kurikulum nasional, ditambah dengan kurikulum kita nih peminaniman seperti misa hari Jumat, doa pagi, toh ada rekoleksi, ada retret, ada kunjungan ke panti-panti asuhan kan, kegiatan sosial karitatif itu kurikulum khas sekolah SMA Safiris. Dan itu sudah terintegrasi di kurikulum nasional tadi kan, sehingga nilai-nilai itu banyak. Ya sebelum ulang Pak, terima kasih Siap. atas waktunya untuk kami. Oke, mantap. Sukses ya, mantap ya. Ya begitu saja dari kami, sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat urutan kepala sekolah yang telah menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Safiris Ambon. Sekolah terhadap modernisasi beragama yang ada di SMA Safiris Ambon. Itu pertanyaan. Modernisasi beragama di SMA Safiris itu bukan berlangsung saja saat ini atau tahun-tahun terakhir ini. Modernisasi beragama itu sejak SMA Safiris ini berdiri. Salah satu contohnya, SMA Safiris ini adalah sekolah Katolik, tetapi yang bersekolah di SMA Safiris ini adalah semua agama. Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Islam. Semuanya ada di sini. Berarti ada moderasi beragama. Saling menghargai, inti dari moderasi itu adalah saling menghargai dan saling menghormati antara perbedaan agama yang ada di SMA Safiris. Dan itu sangat dihargai untuk SMA Safiris. Salah satu contoh, satu tahun lalu itu kita melakukan kerjasama moderasi beragama. Mungkin waktu itu kalian kelas 10 ya kalau tidak salah. Itu SMA Safiris melakukan moderasi beragama dengan SMA Muhammadiyah gitu. Ya mereka datang, lalu bahkan ada yang datang 1 hari penuh sekolah di SMA Safiris. SMA Safiris juga ke sekolah mereka gitu. Jadi begitupun guru gitu. Yaitu salah satunya. Ya istilah yang lebih, memang istilah keren, istilah baru ini moderasi beragama, tapi istilah sebenarnya toleransi beragama. Istilah yang keren ya, toleransi beragama itu sikap sabar membiarkan orang lain beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Nah itu selalu dipertahankan oleh SMA Safiris. Kenyataannya SMA Safiris ini adalah 99% itu Kristen Protestan, bukan Katolik. Padahal ini sekolah Katolik. 99% itu Protestan, bukan siswa Katolik. Itu moderasi terjadi. Jadi kita bukan belajar agamanya, kita bukan belajar agama Protestannya ada tidak, atau Muslim yang ada di sini, atau Kristen yang lain, Hindu dan Buddha, tidak. Kita belajar anak Indonesia. Oke? Kita belajar anak Indonesia yang ada di SMA Safiris. Justru itu SMA Safiris itu selalu menghargai toleransi. Hidup moderasi beragama antara satu dengan yang lain itu sangat baik. Karena yang diajarkan di SMA Safiris ini bukan agama Katolik, agama ini, agama tidak. Kita belajar anak Indonesia. Kebetulan ini sekolah Katolik. Oke? Ya. Jadi dari wawancara kali ini dapat kami simpulkan bahwa saatnya SMA Safiris Ambon sangat baik dalam melakukan moderasi agama sesuai dengan jawaban dari narasumber kami, yaitu Pak Joni Matuku dan Ibu Ina Elsoi. She was just a girl
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru dan semua pihak narasumber yang sudah terlibat dalam wawancara kami. God bless you. Kenal kisah masa-masa